Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Safar dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Dia Adalah Dilanku tahun 1991. Judul buku ini ialah Dia Dilanku tahun 1991 dan penulisnya oleh Pidi Baik. Dan jumlah halamannya ada 344 halaman. Penerbitnya oleh Pastel Book dan tahun terbit pada tahun 2015. Sinopsis dari novel Dilan 1991 ini adalah kelanjutan dari novel pertama. Dilan Milea sudah resmi berpacaran, namun cinta mereka langsung diuji sebagai pacar. Milea tidak ingin Dilan berkelahi, apalagi Milea tahu jika Dilan kena masalah lagi, dia akan dikeluarkan dari sekolah. Saking cemasnya, Milea mengancam Dilan jika Dilan tidak menurutinya, mereka putus. Novel Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1991 menceritakan tentang kisah cinta Milea, seorang gadis cantik pindahan dari Jakarta, dengan Dilan, seorang panglima tempur geng motor di Bandung pada masa itu. Setelah meresmikan hubungan mereka dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai, mereka pun mengawali masa pacaran mereka dengan bahagia. Dilan yang sangat cinta pada sastra sering membuat puisi untuk Milea, seperti PR-ku adalah merindukanmu, lebih kuat dari matematika, lebih luas dari fisika, dan lebih keras dari biologi. Dilan juga sering mengatakan hal-hal manis dengan sendirinya yang membuat Milea bahagia. Kalau aku harus jadi presiden yang mencintai seluruh rakyatnya, aduh maaf, aku pasti tidak bisa, karena aku cuma cinta Milea. Namun, terlepas dari itu, Dilan tetap saja sama seperti remaja SMA lainnya. Mereka memiliki emosi yang berapi-api dan masih suka berkelahi. Dilan bahkan sampai harus ditahan di kantor polisi karena aksi penyerangan yang hendak ia lakukan. Hal ini tentu saja membuat Milea khawatir, apalagi setelah meninggalkan Akeo, teman Dilan yang dikeroyok sampai meninggal oleh geng motor yang tak dikenal. Untuk membuat Dilan berhenti melakukan serangan dan perkelahian, akhirnya Milea memutuskan untuk putus dari Dilan. Awalnya Milea hanya ingin membuat Dilan jerak, tapi ternyata Dilan menerima keputusan dari Milea dan mulai menjauhi Milea. Hari-hari Milea benar-benar kosong tanpa Dilan, sampai akhirnya pada masa reformasi keluarga Milea pindah kembali ke Jakarta. Beberapa tahun kemudian, setelah lulus dari UI, Milea menikah dengan Mas Herdi, lelaki yang ditemuinya pada masa kuliah. Saat takdir dengan sengaja mempertemukan kembali Milea dengan Dilan, Milea terlambat. Dilan sudah pergi, dan ketika dia berusaha menghibur Dilan kembali, satu hal yang Milea sadari bahwa Dilan sudah pindah dari rumahnya yang lama. Walau begitu, bagi Milea, Dilan akan selalu menjadi masa lalunya yang indah, memori yang tak akan terlupakan, bahkan rasa terlalu membahagiakan. Novel ini bertema percintaan. Milea setia, khawatiran, dan emosian. Dilan humoris, romantis, dan pintar. Ibunya Milea penuh kasih sayang. Ayahnya Milea menghargai orang lain dan pengertian. Bundanya Dilan pengertian kepada Milea dan humoris. Ayahnya Dilan tegas dan humoris. Beni temperamen kasar dan keras kepala. Wati pengertian akan kondisi Milea. Bang Adi membosankan. Ian bijak. Mas Hardi baik. Ibu Ratna baik. Ibunya Anhar pelin-pelan. Ibu Rini sayang kepada Dilan. Akeo peduli. Yugo merendahkan orang lain dan terlalu percaya diri. Latar tempat yaitu sekolah, warung di EM, di Jalan Buah Batu, rumah Milea, rumah Bunda, dan Jakarta. Waktu yang digunakan dalam novel ini yaitu pagi, siang, sore, malam. Pada waktu pagi hari terdapat dalam kutipan seperti di bawah ini. Sore hari yang terdapat dalam kutipan di bawah ini. Dan juga malam seperti kutipan di bawah ini. Latar suasana yang pertama yaitu bahagia yang terdapat dalam kutipan di bawah ini. Yang kedua romantis seperti kutipan di bawah ini. Yang ketiga yaitu senang yang terdapat dalam kutipan di bawah ini. Yang keempat,
bimbang, seperti kutipan di bawah ini. Kelima, ada semangat, seperti kutipan di bawah ini. 6. Ada kesepian, seperti kutipan di atas ini. Yang ketujuh, bingung, yang terdapat dalam kutipan di atas ini. Alur yang digunakan yaitu alur maju mundur. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini yaitu sudut pandang orang pertama serba tahu. Gaya bahasa ada asosiasi, personifikasi, dan sinestesia. Anafora yang terdapat dalam kutipan di bawah ini. Retorik yang terdapat dalam kutipan di bawah ini. Dan terakhir ada hiperbola yang terdapat dalam kutipan di bawah ini. Amanat pada novel ini yaitu mengajarkan bahwa kesederhanaan merupakan dasar kebahagiaan bagi manusia. Selain itu, bersikap baiklah pada perempuan karena memang sudah kodrat sebagai laki-laki melindungi hak seorang perempuan, dan alam novel ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang berasal dari niat pada akhirnya akan berhasil dengan keinginan kita. Kelebihan dari novel Dylan 1991, cover depan sangat menarik, ada gambarnya, ada tulisan-tulisan romantis, kutipan-kutipan yang ada dalam ceritanya, bahasa yang digunakan dalam novel ini juga mudah dipahami, tidak bertele-tele. Kekurangan novel Dylan terletak pada banyaknya percakapan dan dialog yang kadang garing. Selain itu, banyak yang kecewa dengan novel Dylan 1991 yang berakhir dengan putusnya hubungan antara Dylan dan Milea yang telah begitu romantis sejak novel Dylan 1990. Selain itu, ada beberapa kata dan kalimat dari bahasa daerah yang sulit dipahami oleh semua pembaca novel. Sekian resensi novel Dylan 1991 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.